Oke, kita masuk ke soal nomor 50. Ketika masyarakat lebih sejahtera atau yaitu pendapatan mereka naik, maka apa yang terjadi? Ya, di sini sebenarnya ada opsi MPC, MPS, lalu ada MPK dan MPL ya. Nah, pertama-tama ini kan lagi bicara tentang makro sebenarnya ya. Jadi lagi pula juga kesejahteraan masyarakat nggak ada kaitannya dengan ada sih kaitannya ya nanti. Maksudnya keterkaitan dengan marginal productivity capital maupun marginal productivity of labor. Memang bisa saja ada kaitannya, tetapi apa yang mau dikaitkan? Maksudnya apakah kondisi diminishingnya atau kondisi increasing in marginal productivity? Nah, makanya kita nggak bahas MPK dan MPL sebenarnya dalam hal ini. Ya, kita lagi bicara tentang makro, apalagi kita juga tahu nih materinya lagi bahas tentang saving investment. Ya, di mana pada saat mempelajari saving investment, kita dihadapkan dengan konsep MPC dan MPS. Ya, MPC itu singkatan dari marginal propensity to consume, kecenderungan hasrat untuk mengonsumsi, dan MPS marginal propensity to saving itu kecenderungan untuk saving dari dipengaruhi oleh disposable income ya. Nah, maka jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah sebenarnya saya akan kasih keterangan di sini ya. Saya akan bacakan keterangannya. Jumlah keinginan yang lebih banyak ya, kan ketika mereka lebih sejahtera tuh apa sih kira-kira? Kondisi kesejahteraan itu ditunjukkan dari apa? Dari mungkin pendapatannya sudah mapan gitu ya. Nah, pendapatan yang sudah mapan itu juga akan mendorong konsumsi ya. Kita punya kecenderungan kalau misalnya income kita meningkat, pasti konsumsi kita juga meningkat. Nah, tetapi bisa jadi justru peningkatan income-nya lebih gede dari peningkatan konsumsi gitu loh. Sehingga dia baru bisa disebut sejahtera karena ketika peningkatan income-nya lebih gede dari peningkatan konsumsi, artinya dia juga saving-nya dia juga ikut meningkat gitu loh ya. Kalau seandainya uh, income-nya meningkat, konsumsinya meningkat, tapi saving-nya nggak berubah, artinya kan seluruh, misalnya ya pada peristiwa kenaikan income tersebut, seluruh kenaikan income-nya hanya dialokasikan untuk kenaikan konsumsi. Nah itu nggak bagus dong loh, kok saving-nya nggak ikutan meningkat gitu kan. Berarti memang dia lagi proses untuk memenuhi konsumsinya dia gitu, ya kan? Sampai seluruh uang tambahannya itu dipakai untuk konsumsi ya. Di titik itu bisa dibilang kayak MPC-nya tuh satu gitu ya. Seluruh tambahan disposable income-nya digunakan untuk konsumsi. Kan MPC itu adalah delta C per delta YD kan. Artinya kalau pada level tertentu disposable income bertambah dan semuanya ngalir ke konsumsi, itu MPC-nya satu. Nah, berarti dia apa? Ada unsur dia tuh belum puas gitu ya. Memang kita tahu di mikro kita belajar scarcity, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa puas, tetapi dia masih saking segitunya gitu loh. Nah, tapi kalau dia sejahtera, harusnya income naik, konsumsi naik, saving juga naik gitu loh. Nah, apa yang terjadi ketika konsumsi naik, saving juga naik? Nah, ini menyebabkan kecenderungan konsumsinya bertambah tapi mulai menurun. Nah, ini kalau kalian belajar dulu di mikro, marginal utility, kan kalian mengenal konsep diminishing MU. Nah, ini juga kita bisa bilang diminishing MPC, ya. Mungkin biar lebih gampang kita pakai angka aja ya. Eh, ya pada pada apa namanya pada saat sejahtera, ketika disposable income mula-mula MPC-nya 0,7, artinya ada kecenderungan 70% dari disposable income untuk konsumsi. Nah, tapi ketika dia udah sejahtera, naik juga sih konsumsinya, tapi nggak naik segede ini, misalnya jadi 0,65. Artinya ada unsur dia udah mulai merasa tercukupi tuh. Nah, kan kalian bisa ngerasain ya, ada kondisi di mana ketika income kalian bertambah, kalian konsumsinya juga naik, bahkan naiknya lebih gede gitu. Tapi ada di level di mana pendapatan kalian udah mapan, konsumsinya naik juga gitu. Kalian mau beli ini beli itu, tapi entah kenapa kalian nggak gunakan uang itu untuk beli semua. Kalian mikir untuk menabung, karena kalian pikir kalian nggak perlu konsumsi lebih lagi dari itu gitu. Atau nanti lagi deh kalau income-nya lebih gede lagi, baru kita tambah konsumsi. Ada unsur apa ya? Itu unsur ketenangan gitu ya. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kalau lebih sejahtera masyarakatnya, ketika Y naik, MPC itu ada kecenderungan lebih rendah, lebih turun ya. Mereka kayak apa ya, nggak kebelet untuk konsumsi barang, nggak dikit-dikit beli gitu ya. Nah, bagaimana dengan MPS? Berarti kalau MPC lebih rendah, MPS-nya lebih tinggi ya. Nah, di sini nggak ada opsi MPS lebih tinggi, berarti udah bener opsi C yang kita pilih ya. Jadi itu alasan kenapa kita memilih opsi C, dan kalau ada opsi lainnya, yang benar itu adalah MPC lebih rendah atau MPS-nya lebih tinggi. Ini mau tidak mau ya, maksudnya kalau MPC lebih rendah, pasti MPS lebih tinggi. Karena kan MPC plus MPS sama dengan satu. Kalau salah satu naik, salah satu turun. Dan jumlahnya, keduanya harus sama dengan satu. Seperti itu ya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.